melihat ya eh, sejauh mana gitu ya perbedaan antara riset kuantitatif dengan riset kualitatif gitu ya. Di mana antara riset kuantitatif maupun juga riset kualitatif ini banyak nantinya diterapkan ya oleh mahasiswa ya dalam proses penyusunan disertasinya gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat ya bahwasanya dalam penelitian sosial itu terdapat dua mazhab yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi keduanya berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya dan makin banyaknya penelitian yang dilakukan. Nah, makanya penelitian kualitatif ini juga makin banyak evolusinya ya. Jadi makin digunakan orang gitu ya. Nah, misalkan dengan tema SLR ya, Systematic Literature Review gitu ya. Nah, itu juga bagian dari penelitian kualitatif. Nah, perbedaan nantinya akan kita lihat ya di mana letak bedanya ya. Dan perbedaan keduanya baik secara metodologi ya maupun juga idiom antara kuantitatif ya. Jadi kalau di dalam kuantitatif namanya responden ya, tapi kalau di dalam kualitatif namanya informan. Nah, ini letak perbedaannya ya. Dan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif gitu ya, itu pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan berupa usulan penelitian, proses, hipotesa, lalu turun ke lapangan ya. Lantas analisa data dan kesimpulan sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, kepastian data dan numerik gitu ya. Sedangkan penelitian kualitatif itu adalah bagaimana menggunakan aspek kecenderungan ya atau juga non perhitungan numerik atau juga menggunakan situasi deskriptif ya atau juga menggunakan yang namanya interview mendalam ya. Kemudian juga analisa isi, kemudian bola salju dan story. Nah, kualitatif itu esensinya adalah kita bagaimana memahami ya, understanding ya. Kemudian explaining, menjelaskan ya. Kemudian describing, ya kan menggambarkan. Ya, kemudian unraveling gitu kan. Menelusuri gitu ya. Kemudian illuminating, ya menerawang gitu ya. Kemudian chronicling, ya artinya menggambarkan secara kronologis dari dan juga menggambarkan dokumentasi kehidupan sosial ya. Jadi perhatiannya adalah fokus pada everyday gitu ya. Jadi kita mengamati sehari-hari atau juga kebiasaan-kebiasaan yang ada atau hal-hal yang luar biasa dari kehidupan sosial. Nah, itu risetnya kualitatif. Jadi dengan kata lain, riset kualitatif itu hanya menggambarkan setting sosial ya, dan juga menggambarkan bagaimana manusia dalam habitatnya ya, dalam suatu setting tertentu. Nah, penelitian kualitatif di sini adalah mengungkapkan makna ya yang didalami oleh individu terkait dengan aktivitas ya, situasi, peristiwa atau juga artefak. Nah, jadi dengan kata lain, penelitian kualitatif itu kita membangun deskripsi rinci ya, membangun deskripsi rinci, ya kemudian uh, melihat hubungannya, melihat konektivitasnya, gitu ya. Nah itu udah yang namanya penelitian kualitatif, gitu ya. Nah itu. Kemudian juga dalam penelitian kualitatif ini ya mengungkapkan fenomena, sudah jelasnya, gitu ya. Jadi mengungkapkan uh, fenomena ya yang sifatnya kompleks dan tidak mungkin untuk didekati ya atau ditangkap secara kuantitatif. Nah, kapan riset kualitatif itu dipilih? Nah, riset kualitatif itu bersifat sensitif ya, rumit dan juga sulit diukur ya. Jadi berkaitan dengan hal ini adanya interaksi ya atau juga proses yang kompleks gitu ya. Nah, tujuan penelitian adalah mengungkapkan esensi makna di balik realita, ya, kemudian juga mengkonsumsi fenomena, ya, kemudian mengungkap aspek intimidasi, diskriminasi, ya, dominasi pihak tertentu atas realita yang tampak, gitu ya. Nah, kalau riset kualitatif itu jenisnya ada banyak ya. Ada 8 nggak salah. Apa itu? Yang pertama adalah semiotik.
Ya, jadi riset kualitatif semiotik itu mengungkapkan dan menafsirkan makna ya di balik realita yang terkandung dalam sebuah tanda sehingga diketahui ya bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan yang disampaikan ya. Case study gitu ya adalah mengungkapkan makna di balik realita berdasarkan keunikan kasus yang diteliti ya. Fenomenologi mengungkapkan esensi makna di balik realitas berdasarkan pengalaman mendalam individu tentang fenomena yang diteliti. Ya, kemudian riset kualitatif itu juga gitu ya. Jenisnya ada yang disebut dengan etnometodologi. Ya, etnometodologi yaitu mengungkapkan makna di balik realita berdasarkan pada metode gitu ya atau cara yang alami gitu ya yang digunakan dalam individu dalam menciptakan keteraturan ya atau juga keseimbangan. Ya, kemudian juga riset kualitatif yang lainnya adalah riset kualitatif simbolik, interactionism, yaitu mengungkapkan esensi makna di balik realita berdasarkan interaksi sosial individu dan menciptakan dunia simbol. Nah, jadi menggunakan simbol ya. Kemudian riset kualitatif yang lain adalah etnografi. Nah, riset kualitatif yang bagaimana itu etnografi? Yaitu mengungkapkan makna di balik realitas yang menggunakan budaya yang membentuk keyakinan ya, perilaku dan cara berpikir individu ya dalam suatu komunitas. Ya, kemudian grounded theory, yaitu mengungkapkan realita berdasarkan konstruksi data lapangan dengan maksud menemukan teori dari data. Nah, itu namanya grounded ya, yaitu menemukan teori ya. Kemudian riset kualitatif yang lainnya adalah critical theory, yaitu mengungkapkan realita dalam bentuk dominasi, tekanan, ketidakadilan, marginalisasi dan lain-lain ya, yang merupakan kelompok tertentu sehingga mereka perlu untuk diajak berubah. Nah, ini ya. Nah, untuk penelitian kalau kuantitatif itu biasanya menggunakan apa ya? Menggunakan pemodelan yang namanya pemodelan statistik. Jadi nanti pemodelan statistik berupa ya seperti misalnya Ibius, ya Listrel, Amos, ya Stata, gitu kan, SPSS. Nah itu adalah riset kuantitatif. Nah kalau dia dalam riset kuantitatif, gitu ya, itu software statistik telah menambah akurasi uji statistik ya, yang mendekati kepastian empiris dengan tingkat kesalahan yang rendah, gitu ya. Nah jadi dengan pendekatan statistik. Nah inilah bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang disebut dengan positivisme dan pendekatan kualitatif yang disebut dengan non-positivisme. Nah, itu pendekatan positivisme bagaimana? Ya, pendekatan positivisme itu adalah bagaimana mengkonfirmasi, ya, to confirm, dan juga menjawab, to answer, ya kan, dari sebuah hipotesa, dan juga membuktikan, to prove. Nah, itulah esensi dari penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif ya bukan to prove, ya, bukan to confirm. Jadi bukan namanya bukan mengkonfirmasi teori, ya, bukan membuktikan teori, tetapi adalah menjawab rumusan masalah, ya, menjawab RQ, ya, research question. Nah, jadi rumusan masalah dijawab dengan interpretasi, itulah namanya riset kualitatif. Jadi udah cukup jelas ya bedanya di mana antara kuantitatif ini dengan kualitatif. Ya, jadi hanya perbedaannya adalah kuantitatif mengkonfirmasi teori, sedangkan kualitatif itu adalah menjelaskan permasalahan. Nah, itu ya bedanya. Nah, inilah dia bedanya kalau di dalam aspek akuntansi, ekonomi, manajemen di mana. Nah, di situ ada kita membuktikan ya bagaimana bukti ya, teori komitmen, teori keadilan, teori gaya leadership ya terhadap kinerja. Nah, kita ingin membuktikan hal itu. Itulah namanya riset kuantitatif ya. Nah, grand teorinya di mana? Ya, kalau di dalam kuantitatif itu harus ada teori. Ya, sedangkan kualitatif tidak harus ada teori. Nah, itu ya. Itu bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian validitas dan reliabilitas itu bagaimana? Dan dalam penelitian kualitatif tidak ada namanya validitas dan reliabilitas. Yang ada apa? Credibility dan juga transferability dan juga trustworthiness. Apa itu? Credibility adalah metode dan waktu dijelaskan secara rinci. Transferability adalah konteksnya. Kemudian trustworthiness itu adalah tampilan transkripsi wawancara ya.
field note ya, foto, dokumen, tulisan tangan ya. Sedangkan kuantitatif ya udah pasti ukurannya adalah keandalan dan juga validitas data. Nah, itu bedanya ya. Ya, mungkin di sini ada yang mau kita diskusikan, silakan. Berikan kesempatan ya. Oke ya. Nah, mengapa penelitian akuntansi, manajemen, dan juga ekonomi, termasuk dalamnya ekonomi Islam, perlu kualitatif? Ya, karena dalam hal ini konteksnya adalah disiplin ini adalah disiplin yang sifatnya kontekstual. Jadi adanya pembentuk. Apa itu pembentuknya? Lingkungan, gitu ya. Nah, jadi kalau di bidang akuntansi katanya, kalau ada akuntansi Islam, maka penyajian pelaporan keuangan ya bagaimana kita memandangnya sudut pandang konsep, ya, yaitu sudut pandang tata kelola dan sudut pandang akuntabilitas, ya. Ya, kemudian juga memberikan mengkomunikasikan, ya, apa yang dikomunikasikan, tabelnya, ya, kemudian angkanya, ya, kemudian gambarnya, ya, kemudian juga tulisan narasinya, ya, testimoninya, kemudian websitenya, ya, dari dengan menggunakan berbagai media sosial, ya. Selain itu juga, kenapa riset akuntansi, manajemen, ekonomi Islam itu perlu kualitatif? Ya, karena di sini ya untuk menjawab konstruk, ya, konstruk sosial, dan juga untuk menjawab interaksi sosial, serta juga menjawab gambaran-gambaran yang menggunakan simbol. Nah, itu ya yang namanya riset kualitatif. Nah, jadi dalam riset kualitatif itu, kalau kita mau menggambarkan, terlihat gambar ini, gitu ya, kira-kira apa yang kita interpretasi, gitu ya? Yang kita interpretasi adalah dari sisi lain, gitu ya. Kalau gambar ini seolah-olah singa ini dia makan anak, gitu ya, makan anak sendiri. Padahal bukan, gitu kan? Tapi yang sebenarnya adalah singa itu apa ya, menggendong anak, gitu ya. Karena ya menggendong nggak pakai tangan, ya, dia pakai mulut. Jadi tergantung dari sudut mana, dari sudut pandang mana yang digunakan oleh peneliti. Nah, begitu juga kalau misalnya penelitian kualitatif ini kita melakukan apa ya sampai dengan Juni 2019 ada 727 UMKM ya yang memulai menerapkan e-commerce gitu ya. Dari 727 itu mana yang gagal, mana yang sukses. Nah, kalau udah yang gagal itu nah, udah pasti gitu kan, tahu kita penyebabnya. Ya, tapi kalau sukses juga ingin kita deskripsikan ya, kenapa dia bisa sukses gitu ya. Maka yang 5 ini adalah unik gitu ya. Kenapa dia sukses kan unik gitu ya. Maka itulah areanya riset kualitatif. Ya, sedangkan yang gagal ini adalah riset kuantitatif karena kita sudah mendapatkan generalisasi ya gambarannya bahwasanya 722 ya itu udah bangkrut misalnya. Nah, inilah desain kualitatif ya, meliputi mulai dari memilih topik, memilih latar belakang, menentukan masalah, mengembangkan argumen, memilih tipe riset ya, memilih setting penelitian, ya kan, kemudian menentukan metode mempertahankan kredibilitas penelitian, menentukan metode pengumpulan data ya, menentukan bagaimana data dianalisis, menginterpretasi dan mendiskusikan temuan sampai membuatlah laporan ya. Dan pertanyaan riset kualitatif di sini menghindari istilah tidak boleh kita menggunakan kata pengaruh. Nah, ini ya, pengaruh misalkan profitabilitas terhadap harga saham. Nah, itu tidak boleh ya dalam riset kualitatif. Atau ada kata hubungan. Ya, tidak boleh. Atau ada kata signifikan. Tidak boleh ya. Atau ada kata variabel. Ya, atau ada kata pengukuran. Tidak boleh ya. Nah, itu. Format pertanyaannya how and why. Ya, jadi memahami ya, bagaimana memahami, bagaimana menjelaskan ya, bagaimana mendeskripsikan, bagaimana mengidentifikasi dan bagaimana memberikan makna ya. Nah, teori itu digunakan dalam riset kualitatif untuk apa? Nah, riset kualitatif itu digunakan untuk teori dalam misalnya teori ekonomi Islam juga. Itu
itu bersifat induktif. Artinya apa? Bukan menguji kebenaran teori, tapi hanya bersifat cermin. Artinya di sini pisau ya. Kira-kira bagaimana kita memahami fenomena yang diteliti, maka teori dasarnya. Jadi bukan membuktikan teori ya, bukan mengkonfirmasi teori. Nah, itu bedanya kedudukan teori dalam riset kualitatif. Ini perlu kita pahami ya, fungsi teori ini. Jadi jangan salah jelaskan ya kedudukannya gitu. Oke. Ya, kemudian data kualitatif yaitu bisa berupa datanya non numerik ya, gambar ya. Bisa menceritakan sikap, perilaku, pengalaman, motivasi gitu ya. Bisa menggambarkan peristiwa, opini ya, dan juga bisa menjelaskan gitu ya. Jadi contoh data yang dihasilkan ya adalah interview ya, focus group, pidato, catatan harian sampai pada media sosial ya. Kemudian dalam pengumpulan data ya, tulis statement ya, lalu jawab pertanyaan. Ya, kemudian juga mengumpulkan data ya. Jadi perlu didesain dan pelaksanaan sistematik dan fleksibel gitu ya. Dan bagaimana wawancara? Nah, wawancara di sini kita fokuskan ya pada aspek non teknis. Nah, jadi aspek non teknis dan pertanyaan bersifat terbuka ya. Kemudian dia memperoleh data sebanyak mungkin ya. Dan jangan lupa kita pakai rekam. Nah, apakah mau pakai rekam HP ya atau rekamnya Walkman ya kan? Nah, itu dengan pendekatan kualitatif. Kalau dulu langsung dicatat ya kan? Dicatat satu kalimat langsung ya, langsung dicatat gitu ya. Dan dalam pengamatannya harus dibuat catatannya, tanggal berapa, tempatnya, kejadiannya, maknanya, riset pertanyaannya. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang mana dia? Ya dari hasil observasi ternyata ini bisa memberikan jawaban nomor 2 ya. Ini bisa memberikan jawaban nomor 3 ya. Dan pemilihan informan kualitatif gitu ya. Nah, di sini sampling bukan statistik representatif tetapi purposif. Nah, jadi tidak ada, artinya bukanlah representasi statistik tetapi adalah berdasarkan pada kriteria. Itulah yang disebut dengan purposif ya, atau disebut dengan snowball ya. Dan juga dalam riset kualitatif itu kita memilih yang namanya informan. Ya, informan yang sini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai yang diteliti. Nah, jadi dalam riset kuantitatif namanya responden ya, tapi kalau dalam riset kualitatif namanya informan ya. Nah, berapa banyak informan itu? Nah, tergantung gitu kan. Kalau dia kan karena sifatnya kan tadi hanya bisa menjawab rumusan masalah. Nah, jadi kalau misalkan dengan satu informan pun terjawab dari sebuah rumusan masalah, ya kalau misalkan respondennya minimal satu, ya kenapa tidak? Gitu kan? Yang dianggap expert gitu ya. Nah, informan itu seperti itu dalam riset kualitatif, ya. Kemudian kalau konsep analisa data kualitatif gimana? Ya, konsep dalam analisa datanya yaitu bersifat penalaran, menalar aja gitu ya. Dan inilah dia konsep data analisa kualitatif. Jadi pertama kita kumpulkan data, ya, data collection. Apakah melalui wawancara, melalui observasi, melalui dokumen, gitu ya. Lantas mereduksi data, atau disebut dengan data reduction. Artinya apa? Kita menyingkirkan data yang kurang relevan. Ya. Kemudian data display, ya. Jadi buat skema atau tabel atau format lain untuk memudahkan mengaitkan data satu dengan yang lain. Kemudian conclusion, kesimpulan ya. Jadi rangkaian cerita, konteks yang digunakan dalam konsep atau juga teori. Ya. Nah, jadi itulah ya, data reduction, data display, dan juga conclusion. Dan dalam analisa data lazim kita gunakan ya yang namanya software ya. Jadi software di dalam analisa kualitatif itu namanya NPIPO ya, Atlas. Nah, itu boleh kita gunakan. Ya. Kemudian dalam kualitatif kita lazim menggunakan coding. Apa itu coding? Itu bagaimana data kualitatif yang mentah dari wawancara, observasi dan dokumen itu kita kodekan. Ya, kita kode, kita kelompokkan, kita kategorikan, ya lantas menentukan tema ya. Dari tema nantinya lahirlah teori.
Nah, itu ya. Jadi bagaimana kode itu? Ya, kode itu adalah kata prasat yang pendek secara simbolis yang memberikan atribusi, atribut asumsi yang dipandang penting ya untuk menangkap esensi yang ada pada teks atau bahasa ya. Nah, bagaimana memulainya? Ya buat catatan memo begitu ada hal menarik yang muncul pada saat membaca ya, dan lakukan pre-count. Dan bagaimana laporan kualitatif? Nah, laporan kualitatif itu ya dengan pertama pendahuluan, yang kedua kajian literatur yang relevan. Nah, itu ya. Jadi bukan landasan teori, tapi kajian literatur. Beda ya antara kajian literatur dengan tinjauan teori. Nah, jadi kalau dia tinjauan teori, kita nantinya membuktikan teori ya. Nah, kemudian metode, ya, kemudian pembahasan, kemudian juga menyimpulkan riset di masa yang akan datang ya, dan juga membuat appendix ya. Nah, itulah yang namanya data apa ya formatnya ya. Nah, inilah. Jadi yang di pendahuluan itu apa isinya? Yaitu memberikan isu menarik. Ya, bagaimana fenomena yang ada di Indonesia ya. Kemudian apa yang sudah diteliti ya. Kemudian tentukan masalahnya apa ya. Kemudian fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian. Apa tujuannya ya, dan juga apa originalitasnya ya. Di bab 2-nya apa isinya? Bab telaah literatur isinya apa? Isinya mendiskusikan apa yang diteliti dari sudut pandang konseptual gitu ya. Artinya apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian jadi bukanlah tinjauan teori gitu ya, bukan bukan telaah teori gitu ya, tetapi adalah membahas atau mendiskusikan isu yang diteliti dari sudut konsep ya, mulai dari apa, bagaimana, kenapa gitu kan. Dan dari sudut metodologi ya kita jelaskan paradigma riset yang digunakan, yang mana interpretatif, kritikal, dan apa alasannya. Ya, kemudian hasil dan pembahasan dideskripsikan bagaimana data dianalisa ya, bagaimana coding data dilakukan, kemudian bagaimana bahasa tema yang dihasilkan, dan juga diskusikan esensi makna yang muncul ya. Nah, itu ya. Nah, sedangkan riset kuantitatif, nah ini dia. Jadi kalau riset kuantitatif itu esensinya 5 inilah. Yaitu pertama adalah menetapkan masalah, ya, yang kedua menentukan teori, ya, mengkaji teori, yang ketiga menyusun hipotesa. Yang keempat adalah uji hipotesis, ya. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Nah, ini namanya kuantitatif. Jadi letak perbedaannya di mana dengan kualitatif? Nah, yaitu nomor 3. Nah, di kuantitatif ada nomor 3, ya kan? Di kualitatif tidak ada nomor 3. Nah, itu bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Silakan. Pas, Pak, pas. Pas ya, baik. Dan riset kualitatif itu tadi, dia menggambarkan hubungan sebab akibat, gitu ya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Kalau riset kualitatif bukan sebab akibat, tetapi deskripsi, ya, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisa, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini ada yang salah kaprah ya tentang penelitian kualitatif. Nah, jadi jangan sekali-sekali menggunakan kata pembuktian ya, atau untuk membuktikan, tidak boleh ya. Ya, tidak boleh ada kata penelitian membuktikan, tetapi apa? Menjelaskan, menganalisa, mendeskripsikan. Nah, itu kualitatif, tidak ada kata membuktikan ya. Baik. Nah, itu ya. Nah, itulah terkait antara riset kuantitatif dengan riset kualitatif ya. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya pertemuan kita di siang hari ini. Dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum.